I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something Ya, that you oke. could never own. Tadi adalah sesi keempat untuk yang pagi hari. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi hari ini mengenai penulangan ya. Penulangan menggunakan metode Ribar Group. Nanti ada dua metode ini sebenarnya. Ada yang namanya Ribar Group, ada satu lagi namanya Ribar Set. Dari dua. Kita cari yang Ribar. Walaupun nanti metodenya ini ada lagi yang lebih mudah, yaitu menggunakan yang disebut dengan komponen. Seperti misalnya kalau saya buka di sini ya, di aplikasi yang komponen, saya cari misalnya BIM. Saya ketik BIM, nanti ada nih beberapa metode untuk membuat penulangan untuk BIM atau balok secara otomatis dengan tecla seperti ini. Nanti kita lihat juga yang masalah yang untuk seperti ini, membuat penulangan BIM dengan menggunakan balok, menggunakan metode komponen. Ada juga nanti. Tapi sekarang kan kita coba secara manualnya dulu ya. Nah, kemarin kita sudah bikin tulangan untuk yang ini, yang sederhana untuk untuk BIM. Kemarin terakhir, nah kita bikin seperti ini. Nah, saya kemarin mencontohkan bagaimana kalau kita bikin yang tekukannya seperti ini kan, lapangan misalnya. Ini sebenarnya saya contohkan begini, saya bikin. Kita coba ulang lagi. Nah ini. Kemarin kalau sederhanakannya kan seperti ini ya, tulangannya, ya kan? Tampilannya terakhir setelah ini. Nah misalnya yang di atas dua ini, yang di atas dua ini jumlahnya saya bikin dua aja. Jadi kan ini ada 4 nih tulangannya kan? Nah 4, misalnya saya bikin dua aja. Yang dua di tengah nanti saya bikin berbeda misalnya. Misalnya ini yang 4 ini kita bikin 2 jumlahnya. Nah ini. Nah kayak gini. Nah. Kemudian berikutnya saya ambil tanpa samping ya, biar lebih gampang saya bikin tanpa sampingnya. Nah, kontrol I. Grid F. Ini kan dia ada di grid F nih. Ini di kantor sampingnya seperti ini kemarin. Nah. Misalnya saya pengen bikin tulangan yang dia ada tekukannya. Ini kan lurus saja kemarin nih. Ini kan lurus saja. Nah sekarang saya bikin yang ada tekukannya misalnya. Saya mulai dari sini. Kemarin bar group, double klik, settingannya. Nih. Mungkin sama ukurannya T16, warnanya aja saya bedakan 5 gitu ya. Nah, saya mulai misalnya dari sini. Select dulu objeknya yang mau kita berikan tulangan. Satu, nah ini. Saya mulai dari sini, ujung sini. Bentuknya 1 misalnya. Nah, ini snap untuk ini perhatikan aja dulu ya, nanti baru kita coba lagi. Snap to nearest point-nya saya nyalakan. Saya arahkan ke sini, kursor saya letakkan misalnya sejauh 1000 jaraknya meter, nah gitu. Kemudian saya letakkan ke bawah nih, saya ambil perpendikular ke bawah sini. Klik, oke. Lanjut lagi ke sini. Saya ambil titik reference ke sini misalnya, atau saya lanjut aja ke sini dah. Nah ini sejauh 4000 misalnya. Sini dia posisinya. Kemudian saya ambil perpendikular ke atas sini. Nah klik kanan, perpendikular ke sini. Nah dapat ke ujung sini. Klik, oke. Klik scroll, selesai.
Nah, sebarannya saya putar begini, sebarannya saya ambil dari kanan sini ke sisi sana. Jadi sebarannya nyamping. Nah, yang kita dapatkan begini nih, tulangannya. Nah, sementara ini tulangannya begini, ininya saya nolkan dulu nih. On plane-nya saya nolkan dulu, from plane-nya ini juga on plane-nya aja saya nolkan dulu. Nah, ini. Posisinya tanpa sampingnya seperti ini. Nah, ini dia yang warna biru ini ya. Nah, ini tanpa sampingnya. On plane-nya saya nolkan sehingga dia rata pas di permukaan ya. Nah, sekarang from plane-nya 50. 50 kalau saya isikan misalnya dari pinggir, saya mau misalnya dia ke tengah, saya isikan misalnya 100. Bisa satu dia lebih mengarah ke tengah kita tuh mungkin 150. Udah dapat. Kita bisa hitung nanti posisinya dengan jarak yang sama ya dari pinggir, tapi saya kira-kira aja nih sekitar 125 mungkin. Nah, begini posisinya di tengah ini. Nah, Ctrl P. Nah, sekarang baru kita atur di sini titik ininya. Nah, lihat. Ini kalau saya klik, nah, kan ada titik biru sini ya. Titik birunya kalau saya klik ini bisa kita geser. Taruhlah saya geser sejauh 750. Nah, ini juga misalnya ya. Ini asalnya saya nggak ada ininya. Saya geser juga yang sebelah sini. Sorry, ini kok nggak mau. Geser juga ke sini sejauh 750 untuk mendapatkan geser ya. Sebentar. Ini tidak mau 2 kali digeser ya. Kira-kira begitu. Nah, kira-kira begini ya. Baru kita mainkan on plane-nya. Di sini on plane-nya, sisi yang pertama di sini saya ambil dari atas misalnya 25 ya. Nah, 25 modify dia akan turun. Minus 25 berarti. Minus 25 dia akan turun ke bawah. Nah, begini. Yang lain juga ikut 25 semua. Nah, sisi yang kedua, sisi miring ini saya bikin 0. Ini kan ada 3 sisi berarti dia. 1, 2, yang miring ini 3, 4, 5. 5 sisi. Jadi sisi pertama min 25. Sisi kedua 0. Pasti 0. Sisi berikutnya kebalikannya 25. Sisi ke 4 0. Sisi terakhir adalah min 25 lagi. Nah, di posisi. Nah, sekarang seperti ini. Oh, yang atas 35 ya, bukan 25. 35 ya. Nah, kita kemana 35. 35 misalnya. 35. Kalau rata ini berapa ya? Oh, 40. Sorry, saya minta maaf. Ini 40. Jadi di sini min 40 pertama, biar rata dia, min 40. Kemudian 0, kemudian baru 40 positif yang bawah. Sekarang nanti saya jelaskan apa yang ini, yang 40 ada mana yang. Nah, sekarang seperti ini. Ini kalau yang di bawahnya, kalau di tengahnya juga nggak diperlukan, bisa dihapus. Yang pinggir, nah ini. Saya hapus yang pinggir ya. Nah, ini jarak dari pinggirnya ini misalnya from plane-nya sorry.
seperti ini. Nah, ini untuk membuat kayak yang kita beam yang seperti tekukan seperti ini. Jadi kita bisa menentukan istilahnya tekukannya dulu kayak tadi. Nah, coba ya. Sekarang kita coba ulang. Nah, ini misalnya yang bawah juga. Oke, nggak apa-apa kayak gini aja. Nah, coba beamnya kita buka grid F, Ctrl I, buka grid F dulu, tanpa samping ya. Sehingga kita mendapatkan tanpa sampingnya seperti ini. Ya, beamnya nggak kayak gini. Kok beda? Apanya yang beda, Pak? Kok grid F ya? Grid F, buka grid F, Ctrl I. Ini kan, ini view 3D nih. Ini view 3D ya. Nah, coba buka grid F, Ctrl I, grid F. Oke. Nah ya, grid F. Sekarang coba lihat. Nah, kalau udah dapat grid F-nya seperti ini, grid F-nya sudah dapat seperti ini, coba kita mulai bikin dengan bar group seperti ini. Bar group, oke. Bar group, klik. Double klik aja bar groupnya dulu, kita setting dulu kan di sini. Misalnya T-nya 16, jaraknya 16, bending radiusnya 32 sama kayak kemarin. Nah, warnanya sekarang saya ganti, saya bedakan aja, mungkin yang agak berbeda warnanya. Merah mungkin, atau sorry, 7 lah mungkin. Biar berbeda. 7, warnanya 7. Nah, hooknya kita kosongkan dulu, no hook. No hook. Nah, nggak pakai hook dia. Ya. Jadi dia kita kasih longitudinal ya, namanya longitudinal masih. T-nya 16 ya. Oh, sebentar. Nah, ya kita pakai notepad. Ya. Ini kita pakai namanya sama longitudinal juga. Oke. Nggak ada sih, namanya sama aja. Nggak nama sih sama aja, nggak apa-apa kan, kayak sama aja kayak BIM, tapi banyak tapi namanya BIM juga kan. Nggak apa, original namanya. Oke. Nah, ukurannya T 16 ya, sama T16 juga. Ukurannya bending radiusnya 32 kita bikin. Kemudian ini kelasnya 7, biar beda warnanya. Nah, hooknya nggak usah ya, kita nggak pakai no hook dulu, kita matikan dulu hooknya semua. Start sama end-nya nggak pakai hook. Nah. Kemudian paling yang kita setting di bawah, nah di bawah ini on plane-nya kita bikin 0 dulu. On plane kita bikin 0 aja dulu biar dia kelihatan rata atas atau rata bawahnya. From plane-nya kita kasih 125 misalnya, dari pinggir-pinggirnya 125. Start sama end-nya juga, kita kasih aja minus 250 biar dia keluar. Start, end juga sama minus 250. Nah, gini. Oke ya,
Settingannya begini ya. Creation methodnya adalah equal distribution. Equal distribution by number. By number of rebar. Nah, jumlahnya kasih 2. Itu aja. Itu aja ya settingannya. Ya? Oh udah, ini kosongin aja dulu. Nah, ini kode untuk numberingnya nanti biarin aja dulu. Kosongin aja. Kode untuk markingnya. Ya, yang kita isikan ini aja ya. T1632. From plan-nya 50 ya Pak? From plan-nya 125. Ya. Saya juga set dulu yang di sini punya saya no hook, on plane-nya 0, from plane-nya 125. Ini distribution. Tutup di sini. Jadi kita set nanti jumlahnya 2 aja ya. Nah, oke. Udah ya. Udah tersetting seperti ini. Saya akan mulai bikin. Kita mulai bikin dari sini. Dari tanpa samping dari ini bisa kita bikin dia solid aja dulu biar nggak mengganggu tampilannya yang lain. Nah ini. Nah, saya mulai select dulu objeknya. Objeknya si balok ini, klik, oke. Tanpa samping. Saya mulai dari ujung sini nih. Mulai bisa 1, klik, oke. Nah, ke arah sini lurusnya berapa? Bisa aja kita kasih misalnya 1200 jaraknya. Klik 1200. Nah, ini. Kemudian ke bawah. Nah, ke bawah bisa tegak lurus atau bisa kita miringkan dengan jarak tertentu dari reference dari sini misalnya. Lihat. Misalnya dari sini saya ambil reference ya. Kan tadi di sini di atas ya. Nah, dari sini saya ambil reference, titik reference. Tekan Ctrl kalau reference dari ujung sini. Klik. Nah, berapa pergeseran yang ke sana? Misalnya 1700. Nah, atau 1700. Entar, nah dia miring begini. Dapat 1700. Nah. Lihat, kayak gini ya. Lihat, saya ulang lagi dari awal nih. Nih, kan mulainya dari sini ya. Lihat ya, tolong perhatikan dulu. Bar group, oke. Nah, ini mulainya kita klik select objeknya dulu. Kita mulai dari ujung sini kan. Nah, ini. 1, oke. Nah, snap to nearest point-nya kan nyala ya. Jadi sehingga kita bisa menggeser-geser kursor kita sepanjang ini. Nah, letak aja kursor kita di sepanjang ini. Saya kasih angkanya misalnya 1200. Nah, saya angka gini. Saya nggak hitung-hitung, cuma angkanya asal aja saya masukkan ya. Yang penting kita konsepnya tahu, oke. 1200, oke. Kemudian saya pengen meletakkan di sini di bawah ini, tapi jaraknya misalnya 1700 dari pinggir sini, dari ujung. Misalnya begitu. Saya pengen meletakkan di titik bawah, tapi jaraknya 1500 dari ujung sini. Nah, caranya adalah saya ambil titik ini sebagai referensi, tapi tekan Ctrl, klik, kemudian geser kursornya ke sini, isikan 1500 misalnya. Nah, dapat begini. Oke. Nah, kemudian
saya pengen titik berikutnya ada di sini dengan jarak 1500 juga dari ujung sini. Nah, saya pakai ujung sini sebagai referensi, tekan kontrol, referensi ujung sini. Nah, ujung ini nih. Nah, ini. Klik kontrol, tekan kontrol maksudnya ya. Nah, geser kursornya ke sini, ke belakang sejauh 1500. Nah, dapat posisinya di sini. Nah. Kemudian saya mau titik berikutnya adalah di atas sini, tapi dengan jarak 1200 dari ujung sini. Nah, tekan kontrol, klik di sini untuk referensi, klik, geser kursornya ke sini, kasih 1200. Nah, pas posisinya di situ, baru titik terakhir di sini. Ini tanpa kontrol karena beneran di sini. Klik, oke. Klik scroll. Kemudian baru sebarannya kita atur dari kanan ke kiri. Kita dapatkan posisinya seperti ini. Nah. Ini posisinya sekarang begini. Nah. Itu untuk buat ulang lagi. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Tadi kan perhatikan dulu. Sekarang kita coba gimana kita bikinnya. Nah, lihat. Ya. Ini kan ada jarak tertentu nih dari ini. Tekukan ini jarak tertentu dari pinggir, ini juga jarak tertentu dari pinggir. Nah, sekarang kita coba. Lihat ya. Nah, tadi kan udah di setting di sini semua. Sekarang ini bar group tadi, double klik, ini dia. Settingannya udah betul. Nah, ya, kita solidkan dulu. Nih. Tapi sebelumnya diselect tulangan tuh Pak. Hah? Sebelumnya tulangan Ini diselect. bar groupnya ini kita bikin. Kan kita bikin baru nih. Kita kan bikin baru tulangannya. Nah, bikin sini. Klik aja bar group ini. Bar group. Oke. Nah, ini kan ada di sini ya. Tinggal kita klik objeknya dulu. Kita klik dulu objeknya. Mana yang mau kita kasih tulangan. Nah, klik objeknya ini. Oke. Nah, kita tentukan tekukannya tulangan itu. Nah, sekarang kita tentukan tekukannya tulangan. Nah, kita mulai dari ujung sini. 1. Oke. Nah, berapa jaraknya ke sini, ke depan, ke dalam sini? Misal tadi saya bilang 1200 ya. Nah, letak aja kursor kita di pinggir sini, permukaan ini, kasih aja angka 1200. Nah, berarti panjang tulangan di sebelah atasnya nanti sejauh 1200 dari ujung. Itu berartinya. Nah, sekarang saya pindahkan tulangannya ke bawah. Dia tekuk ke bawah kan, misalnya gini. Nah, coba titik di bawah ini berapa jaraknya dari ujung sini? Misal 1500. Nah, kita tentukan 1500 dari ujung sini. Nah, kalau kita pengen menentukan jaraknya ya, titik yang di bawah ini 1500 dari ujung sini, kita akan menggunakan titik ini sebagai referensi. Menggunakan titik ini sebagai referensi, kita tekan berarti tahan kontrol di keyboard, klik di sini. Nah, ini berarti referensinya di sini. Jarak sebenarnya adalah geser kursornya ke sini, kasih 1500. Nah, nih, jadi titik sebenarnya ada di sini. Oke. Berikutnya, tekukan berikutnya ada di sini. Nah, tekukan yang berikutnya itu di sini jaraknya berapa? Jaraknya juga 1500 dari ujung belakang. Nah, kita ambillah titik belakang ini sebagai referensi. Ini. Kalau kita pakai referensi berarti kita tekan kontrol di keyboard. Kontrol di keyboard, tahan ini sebagai referensi, titik yang belakang ini klik. Nah, titik sebenarnya jaraknya 1500. Geser kursor kita ke dalam. Nah, isikan aja 1500. Nah, dapat titiknya di sini dengan jarak 1500 dari belakang. Nah, berikutnya titik tekukan yang di atas ini kita balikkan ke atas ya. Nah, titik tekukannya itu ada dengan jarak 1200 dari ujung belakang. Dari ujung sini. Jadi kita tekan kontrol di keyboard dan menjadikan ini sebagai referensi. Klik. Geser ke dalam. Kasih angkanya 1200. Nah, lalu terakhir di ujung sini sebagai akhirnya. Kalau benar-benar titiknya di sini kita nggak perlu tekan kontrol ya di keyboard karena benar titiknya sini, ini bukan referensi tapi titik sebenarnya. Klik, nah udah. Baru klik scroll. Nah, kemudian kita putar sedikit pandangannya, kita ambil sebarannya itu dari misalnya dari kanan ke kiri. Nah, kita dapatkan tulangannya seperti ini. Ini tulangannya kalau saya bikin transparan. Hah? Ulang lagi berapa? 3 kali ya maksimal ulangnya.
Oke, lihat, tolong perhatikan lagi. Lihat nih, oke, nih, bar group, klik bar group, select objeknya. Kita mulai dari ujung sini ya, mulai patokan tekukannya, mulai dari ujung sini. Saya nggak akan tekan kontrol, kenapa? Karena ini titik sebenarnya di sini. 1, nah, kemudian titik berikutnya adalah jaraknya 1200 dari pinggir. Saya juga nggak tekan kontrol, karena ini memang titik sebenarnya. Nah, 1200. Saya arahkan kursor ke sini, saya klik 1200. Sehingga titik berikutnya akan terjadi 1200 dari titik pertama tadi. Ya. Nah, titik berikutnya saya pindahkan ke bawah ini, ke sini untuk patokannya. Nah, tekukan yang ada di bawah ini jaraknya saya mau adalah 1500 dari ujung sini. Nah, kalau saya mau jaraknya 1500 dari ujung sini, saya ukur dulu, saya pakai ini sebagai referensi untuk pengukurannya. Kalau kita pakai sebagai referensi, saya harus tahan kontrol di keyboard ya. Tahan kontrol di keyboard, letakkan di sini titiknya, ini sebagai referensi aja. Klik, oke. Titik sebenarnya ada di mana? Yaitu 1500 ke sini kan. Arahkan kursor kita ke sini. Nah, isikan saja di keyboard 1500. Nah, otomatis saya akan mendapatkan langsung titik sebenarnya di sini dengan jarak 1500 dari ujung. Oke. Nah, baru kemudian titik berikutnya lagi saya letakkan di sini nih. Ya, titik berikutnya ada di sini. Posisinya di mana titik yang berikutnya ini? Posisinya adalah 1500 dari ujung belakang. Maunya begitu. 1500 dari ujung belakang sini. Nah, karena ini titiknya 1500 dari ujung belakang sini, saya jadikan titik belakang ini sebagai referensi. Saya klik di sini. Klik, oke. Nah, saya geser kursor ke tengah. Kemudian saya isikan 1500. Nah. Oke. Nah, baru saya arahkan titik ini ke atas, ke titik berikutnya di atas ini. Titik yang ada di atas ini patokannya berapa? Yaitu jaraknya adalah 1200 dari ujung belakang sini. Nah, ini saya pakai sebagai referensi. Tekan kontrol, klik titik belakang sini, geser ke sini. Nah, kemudian saya isikan 1200, enter. Nah, posisinya begini. Nah, terakhir baru kita tutup di sini. Klik, ini nggak pakai referensi, bukan referensi lagi, tapi titik sebenarnya di ujung sini kan. Klik, udah. Baru klik scroll. Nah, kita putar sedikit, kita atur sebarannya. Sebarannya itu dari kanan sini ke kiri. Nah, ini dia. Begini. Jadi kalau saya gambarkan ya, begini. Kan kita bikin kan dia balok kayak gini nih. Balok manjang. Taruhlah balok begini. Nah, itu yang mau kita bikin tulangannya itu adalah kayak begini. Nah, dari sini. Merah lah ya. Nah, kita mau bikin tulangannya begini, dari sini ke sini, terus ke sini, misalnya, terus ke sini, sini. Ini mungkin jaraknya nggak sama. Ya, sebentar. Ya, dari sini, poligon mana sih bikin garis? Nah, sini. Ini rencananya kita bikinnya kayak gini. Nah, jarak ini, jarak yang ini dari ujung sini ke tekukan pertama ini tadi adalah, nah ini 1200 ya. Nah, ini 1200. Yang jarak dari sini yang bawah, ini yang sini, ini 1500. Jadi ya maksudnya kan. Nah, ini juga sama nih, bawah ini 1500, di atasnya 1200 gitu loh. Nah, sementara kita tadi bikin 0 dulu. Nah, tapi yang jarak yang di atas ini nanti, yang ini
Ini dari atas dia jaraknya ini adalah 40 selimut betonnya. Ini juga 40. Ini 40 juga. Ini 40. Ini jarak selimut betonnya juga 40. Ini juga 40. Nah. Ya, kan kita udah jadi begini kan? Tadi udah jadi ya, Bu ya. Nah, tampilannya begini sekarang. Nah, tanpa sampingnya. Ya, ini saya hidden dulu nih yang lamanya. Ya ini saya hidden dulu biar nggak rancu. Nah ini, nah, ini saya hidden juga biar nggak rancu. Nah ini. Karena kan posisinya itu seperti ini. Nah, Dia bisa pengurangan langsung, Pak. hah? Misalnya 500, 500 kan. Karena ini 200. Ya kalau dihitung ya. Ya kalau dihitung ya. Nah ini ya. Nah, misalnya ini. Sekarang kita mengatur selimut betonnya yang atas ini, on plan-nya ini. Lihat. On plan-nya pertama adalah kita kasih biar dia masuk ke dalam, kita kasih minus 40. Nah, yang pertama nih lihat. Kalau saya kasih minus 40 dia akan masuk ke dalam kan? Posisinya ini. Nah. Cuma yang lain juga turun semua. Yang lain turun semua ini. Nah, kan sisi satu yang ini. Sisi satu yang ini. Sisi dua yang miring ini. Nah, sisi dua yang miring ini biar dia nggak bergeser tetap di posisi tengah, saya kasih 0. Jadi min 40 spasi 0. Nah, klik. Nah, dia tetap di posisinya di sini di garis ini. Yang lain juga 0. Ikut angka terakhir ya. Nah, ini jadi tadi on plan-nya pertama 40, min 40 dulu, kemudian spasi 0. Nah, baru yang di bawah ini yang kita kasih jaraknya nih. Ini 1, 2, 3, yang di bawahnya kita kasih positif 40. Nah, dia naik ke atas kan. Nah, ini juga bergeser karena juga 40 jadinya. Nah, berikutnya ini kita kasih 0 lagi yang untuk yang miring ini. 0. Modify. Nah, dia 0. Nah, yang terakhir yang atas ini kita kasih minus 40. Nah, jadi on plan-nya itu kita set begini. Nah, ini on plan-nya ya. Lihat. On plan kita set seperti ini, minus 40, spasi 0, spasi 40, spasi lagi 0, spasi lagi min 40. Nah, on plan-nya kita set begitu. Min 40, 0, 40, 0, dan min 40 lagi. Ini yang istilahnya yang ini ya, sorry, tutup kok banyak sekali saya. Ini ya. Nah, kita akan mengisikan on plan-nya min 40, 0, 40, 0, min 40 ya. Nah, ini yang mana sih? Ini. Nah, ini. Ini 40. Nah, ini kita isikan tadi di sini adalah min 40, min 40. Nah, di sini sorry, ini saya hapus dulu. Nah, ini min 40 kita isikan. Nah, yang miring ini, nah di sini kita isikan untuk jaraknya ini 0. Nah, yang di bawah 40, di sini juga 0. Nah, ini yang di atas ini min 40. Nah, gitu. Jadi min 40, ini untuk sisi sini jarak pergeserannya 0, yang di bawah pergeserannya 40, ini 0, ini juga min 40. Nah, makanya di sini kita isikan seperti ini. Kita isikan seperti ini. Min 40,
0, min 40, 0, bawahnya 40, kemudian di sisi sini 0 lagi, kemudian baru di atasnya min 40 lagi. Ini untuk on plane-nya, jadi pergeseran selimut betonnya gitu loh. Untuk mendapatkan selimut betonnya. Oke ya, untuk on plane-nya kita isikan seperti ini ya.